Bila kita membacanya secara bersaut-sautan, bahwa setiap ayat-ayatnya yang ganjil akan saya baca terlebih dahulu, dan saudara-saudara membacakan setiap ayat-ayatnya yang genap sambil menjaga kehikmatan ibadah kita. Tak ada lagi perhambaan. Demikianlah judul dari perikop ini. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwakilan dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapa. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah datang waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya dalam hati kita, yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Ayat 7 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita nyanyikan bersama haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang hadir di tempat pemujaan Tuhan saat ini, dan saudara-saudara yang ada di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, yang sudah membuka link dan channel GKO Kebalen untuk mengambil bagian dalam ibadah Minggu 27 Desember tahun 2020 sebagai minggu terakhir di bulan ini dan di tahun 2020. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang kita pahami dengan baik bahwa kita menjadi anaknya yang ditebus dari segala pemberontakan, dari segala dosa kejahatan, dari segala kehidupan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Pada konsep seperti itu, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam Galatia 4 ayat 1 sampai 7, hal itu mau dieksplor, mau diperdalam, dan mau dipertegas. Maka ada 3 kata yang kita temukan di ayat ini. Yang pertama itu ialah yang disebut dengan siapakah yang dimaksud dengan ahli waris. Ahli waris itu begitu kita periksa di bahasa aslinya, Alkitab berbahasa Yunani memberi istilah kleronomos. Jadi semua yang sudah lahir di dalam Tuhan
adalah menjadi ahli waris yang disebut sebagai kleronomos. Tapi ada persoalan di balik itu. Kalau sebagai ahli waris, dia belum akil balik. Tahu maksudnya akil balik ya Bapak Ibu ya? Akil balik itu bahasa aslinya disebut nepios. Nepios. Jadi kalau seseorang ahli waris belum nepios, belum akil balik, maka dia tidak memperoleh warisannya. Apalagi satu istilah lagi, yaitu kalau dia terus menghambakan diri kepada dunia ini, yang disebut doulos dalam bahasa aslinya. Jadi seorang ahli waris walaupun ditempatkan di dunia ini, dia tidak boleh melepaskan haknya sebagai ahli waris. Tapi oleh karena rupa-rupa dunia ini, sering ahli waris yang disebut dengan kleronomos berubah status menjadi doulos, yaitu menjadi hamba. Atau bahasa Alkitabiahnya itu, bahasa budayanya itu jongos. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pendekatan untuk menjelaskan bagian ini ialah tentang perumpamaan anak yang hilang yang ada di dalam Injil Lukas. Kita semua tahu itu. Anak yang sulung bersungut-sungut, anak yang hilang memfoya-foyakan. Sehingga selama konteks mereka bersungut-sungut dan memfoya-foyakan, karena itu adalah cara hidup dunia, maka sebagai warisan yang dipersiapkan oleh Allah tidak segera didapatkan seperti tema khotbah kita hari ini. Tema khotbah kita hari ini mengatakan setelah genap waktunya. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menjaga kleronomos, yaitu sebagai ahli waris sampai dia ke akil balik, maka dia membutuhkan namanya seorang perwalian atau pengawas atau mentor atau pendamping. Seorang mentor, seorang pendamping itu bisa dari keluarga dekat kalau di dalam satu klan, satu komunitas. Bisa. Contohnya ketika kita menyaksikan sakramen baptisan kudus, ini contoh yang paling dekat. Setiap anak yang dibaptiskan di dalam sakramen baptisan kudus, maka setelah dia diampuni dosanya, kan dibasuh dosanya. Maka saat itu juga dia disebut sebagai ahli waris kerajaan Allah, sebagai anak-anak Allah. Tapi apakah mereka langsung dapat warisannya dari Allah? Enggak. Karena apa? Karena mereka belum akil balik. Nah, lalu gereja membuat apa? Orang yang sudah dibaptiskan melakukan lagi namanya peneguhan sidi. Setelah orang menjadi anggota sidi, maka permanenlah statusnya, identitasnya sebagai warga kerajaan Allah. Jadi anggota sidi itu sudah disebut akil balik. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pada waktu berumur 16 tahun sudah juara di dalam sebuah olahraga. Itu pada umur 16 tahun. Jadi karena relasi banyak, saya lewat dari bioskop, pengen nonton saya. Nah, relasi-relasi itu ialah para polisi, penjaga-penjaga bioskop. Mereka senang menerima kehadiran saya. Tapi ketika saya minta, aku mau nonton, mereka tahu usia saya masih 16. Mereka bilang, polisi-polisi itu bilang begini, umurmu belum akil balik. Karena baca
Ternyata di pintu bioskop itu tertulis apa? 17 tahun ke atas. Saya nggak puas dengan jawaban itu. Saya rogoh kantong saya untuk mengambil uang. Saya kasih uang buat polisi-polisi itu. Terus dia bilang, ini nggak bisa disogok katanya. Jadi untuk menikmati sebuah hiburan di dalam bioskop saja, kalau umur belum akil balik, nggak boleh. Hanya untuk menikmati hiburan saja. Nah, dengan wajah yang tidak begitu bersahabat, saya lihat di sebelah saya ada seorang yang lebih tinggi dan lebih besar tubuhnya dari saya. Kemudian sudah berkumis. Ternyata waktu dia mau beli tiket, kan tiket itu kan ada penjaganya di dalam, ada lubang kecil dari luar. Nah, penjaga dari dalam menyapa dia mengatakan begini, mana KTP? Mana KTP? Dia bilang, saya masih SMP. Lah, kalau belum punya KTP, gak boleh menonton. Terus dia bilang, badan saya ini udah besar. Yang tugas di dalam penjaga tiket itu bilang begini, biar badanmu besar, biar berkumis, kalau belum akil balik, gak bisa nonton juga. Akhirnya saya lega. Dalam hati saya berpikir gini, umur saya aja kurang, gak boleh, apalagi dia badannya yang lebih besar, juga gak bisa nonton. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ternyata di dunia ini ada aturan untuk menjadi seorang yang akil balik. Itu kalau belum gak bisa menikmati semua acara-acara ataupun bentuk-bentuk hiburan yang ada di situ. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin pendekatan yang diperlakukan oleh dunia agar menikmati sebuah hiburan itu harus syaratnya akil balik. Artinya supaya mereka nanti kalau dimintain pertanggungjawaban, mereka tidak boleh dengan kekanak-kanakannya untuk menjawabnya. Mungkin seperti itu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak jauh saya melangkah dari lokasi bioskop itu, saya lihat ada seorang orang tua, udah ubanan. Biasanya orang tua itu di kampung itu pakai cerutu, kalau merokok itu pakai tulpang namanya. Saya nggak tahu apa sebutannya di saat ini. Yang ada apa pipanya itu. Terus dia pakai celana pendek. Sudah pakai pipa merokok, kemudian pakai celana pendek, tapi kekanak-kanakan. Saya bertanya kepada orang yang lewat, Bapak itu sudah akil balik belum? Orang yang menjawab itu bilang begini, umurnya banyak, tapi perilakunya belum akil balik. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata pengertian akil balik tidak hanya soal umur, tidak hanya soal tubuh yang besar, tidak soal karena sudah punya pengalaman banyak, tapi dikatakan akil balik karena ayat bacaan kita mengatakan begini. Mari kita periksa firman Tuhan di dalam ayatnya yang kedua. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Ternyata menetapkan seorang yang disebut ahli waris bila sudah akil balik ditetapkan oleh Bapaknya. Bapaknya memberikan perintah kepada pengawas, kepada wali, kepada mentor, kepada pendamping, sampai mereka menjadi dikatakan dewasa, sampai mereka dikatakan resmi akil balik. Jadi bukan soal umur. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, relevansinya kepada kita ialah saat Yesus Kristus, karena itu bacaannya ada di bawah. Saat Yesus Kristus lahir dari seorang perawan Bunda Maria, dia mengadopsi kita.
Dia mengangkat kita resmi menjadi kleronomos, ahli waris. Tapi perjalanan kita masih panjang. Perjalanan hidup itu disebut kronologis, kronos dan kairos. Kronos itu dari kronologi. Jadi kronologi itu adalah waktu yang terus berputar. Tapi kairos adalah mutu kualitas hidup yang sedang kita jalani. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi pahamlah sekarang. Kalau kita disebut kleronomos, menunggu kita akil balik nepios, kita mesti hidup di dalam dua kesempatan, yaitu kronos dan kairos. Kronos ini setiap tahun 365 hari, itu kronos. Schedule-nya banyak. Ada yang belajar, ada yang bekerja, ada yang melakukan berbagai aktivitas. Itu namanya kronos. Tapi apapun yang kita kerjakan, kalau tidak ada mutunya, tidak ada kualitasnya, tidak ada kairosnya, kita tetap belum akil balik. Kita tetap belum menjadi ahli waris. Dan kita belum dipandang sebagai pribadi yang sah, menerima pada waktunya yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu dipahami dengan baik kehadiran kita setelah menjadi anggota baptis dan anggota sidi di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketika kita menjadi anggota baptis dan kemudian sampai di anggota sidi, ingat, setelah sidi kita akan berlari, kita akan berbuat, kita akan mengerjakan segala perbuatan-perbuatan terang, perbuatan-perbuatan yang meneguhkan dan mengokohkan status kita sebagai kleronomos, yaitu ahli waris. Oleh karena itu di akhir tahun 2020 ini kita boleh mengecek dan mengevaluasi sudah sekian ratus hari kita hidup di dalam masa wabah pandemi virus corona COVID-19. Kedewasaan apa yang selalu kita hobikan, kita kerjakan dengan baik, dengan senang hati. Dan selama itu juga kebalikannya, hobi-hobi buruk, kebiasaan-kebiasaan buruk apa yang selalu kita ulangi, kita kerjakan, terus kita merasa tidak berdosa di dalamnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka hal yang paling tepat diperlakukan ataupun kita kerjakan pada hari ini ialah mengevaluasi. Mengevaluasi diri kita, mengevaluasi pekerjaan kita, mengevaluasi persahabatan kita, mengevaluasi tanggung jawab kita, mengevaluasi seluruh bentuk persaudaraan dan kerukunan yang kita lakukan, mengevaluasi semua kronos, semua waktu, kronologi yang kita jalani. Ingat Bapak Ibu, ingat baik-baik. Ketika kita melakukan di dalam setiap kronologi itu yang tidak benar, Tuhan tidak menghukum kita. Mengapa Tuhan tidak menghukum kita? Itulah dahsyatnya Tuhan. Itulah hebatnya pengampunan Tuhan. Tuhan terus menunggu, ingin memulihkan, ingin memperbaiki, ingin tetap agar kita hidup di jalur kemuliaan itu, bukan lagi di jalur kehinaan itu. Mengapa kita tidak diberi berbagai musibah yang berlebihan? Tuhan ingin itu menjadi cambuk bagi kita, berhenti melakukan segala pelanggaran. Tuhan menginginkan supaya kita jangan mengulangi kesalahan demi kesalahan, walaupun sudah diberi warning, peringatan kepada kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Saya berikan contoh konkretnya true story yang terjadi musibah di Jepang, yaitu di kota Tokyo beberapa tahun yang lalu. Mengapa korban di Tokyo itu di luar dari prediksi bangsa-bangsa yang beradab di tengah-tengah dunia ini? Waktu musibah tsunami di Tokyo itu, tidak ada prediksi dari dunia bahwa orang Jepang yang ahli mengantisipasi gempa tapi gagal mengantisipasi tsunami. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika tsunami terjadi, kan alat teknologi mereka namanya sirene berbunyi terus, nggak di laut, nggak di gunung, nggak di jalan, di tempat, berbunyi sekuat-kuatnya. Tapi orang Jepang yang memiliki karakter warna fotografinya kuning, mereka sibuk mengurusin hartanya, mengurusi laptopnya, mengurusi televisinya, mengurusi segala barang-barang mewahnya. Mereka tidak keluar dari rumah menyelamatkan diri. Akhirnya karena mereka sibuk dengan urusan-urusan yang tetek bengeknya itu tidak begitu perlu, akhirnya mereka dihajar tsunami itu. Ini cerita yang sangat penting untuk kita terjemahkan dalam hidup kita. Kalau sudah ada peringatan dari Tuhan, kalau sudah ada warning dari Tuhan, hei anakku, jangan terus berlari memunggungi aku, jangan terus pergi mencari sesuatu di luar kehendakku. Berkatku lebih besar dan lebih kekal. Misalnya Tuhan sudah mengatakan begitu secara sayup-sayup di hati kita, tapi kita nggak peduli, malah kita terus pergi. Ibadahnya kita jauhi, kegiatan-kegiatan spiritual kita tidak mau peduli, kegiatan-kegiatan gerejawi selalu kita punggungi. Ingat, warning dari Tuhan bisa lebih keras dari tsunami di Tokyo. Bisa. Tapi ingat, Allah itu adalah Allah yang peduli, Allah yang penuh kasih. Tadi buktinya di ayat 7 yang kita baca secara bersama-sama. Di ayat 7, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu 1, 2, 3. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ingat, ketika perumpamaan anak yang hilang kembali kepada bapaknya, bapaknya tidak minta pertanggungjawaban harta benda yang sudah dipoya-poyakan. Tidak. Kenapa tidak ditagih? Ini sangat misteri bagi kita. Tapi ada alasannya mengapa Allah tidak menagih itu. Tuhan lebih senang kita kembali daripada kita terus-menerus di kandang babi, itu maksudnya. Karena anak itu kan makan makanan babi. Tuhan lebih senang anaknya didampingi oleh bapaknya. Sehingga begitu kelihatan dari jauh, bapaknya kan berlari, memeluknya, dibawa lagi ke rumahnya. Kemudian diapain? Disuruh belikan sepatu, belikan cincin, belikan tongkat, belikan baju, dan bikin pesta sebesar-besarnya, semeriah-meriahnya. Ketika anak sulung bersungut-sungut, bapaknya menjawab, "Loh, jangan macam-macam ya." Kira-kira begitulah bahasa Babelannya. Ini anakku ini udah mati, tapi hidup kembali. Kenapa? Karena ahli waris. Karena ahli waris. Dia akil balik setelah seluruh poya-poyanya itu berakhir. Seluruh harta benda yang diterima sebagai warisan yang pertama dari bapaknya sudah ludes.
Tapi karena dia bangkit, tadi ada kata bangkit ya Bapak Ibu ya. Ketika dia bangkit, ketika dia berdiri, ketika dia kembali ke jalur yang benar, maka Tuhan mengaruniakan yang lebih indah, yang lebih baik, yang lebih besar, dan yang lebih bermartabat bagi dirinya. Waktu kita tunggu, tapi menjadi akil balik tanggung jawab kita. Maka sebagai anak pelihara identitas sebagai ahli waris, karena untuk itulah Tuhan menanti sampai Dia mengatakan kepada kita, hei anakku, inilah yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Kisah 556 bait pertama dan kedua.